Jadi sebetulnya peradaban Nusantara, peradaban tua, ya, dari contoh, ya, uji karbon terhadap situs Gunung Padang di Cianjur, Gunung Sadahurip di Garut, itu sama. Usia peradaban gunung itu 11.500 tahun sebelum Masehi. Ya. Paling tua, Mesir kalah tua, ya, Cina kalah tua. Artinya kita peradabannya paling tua. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat ilmu antropologi fisik, fosil paling tua itu fosilnya Pithecanthropus erectus, manusia kera berjalan tegak. Itu satu-satunya di Jawa, ya. Habis itu Meganthropus javanicus. Setelah itu baru ditemukan di Australia, di Cina, ya, dan sebagainya. Paling tua tapi di Indonesia. Artinya memang peradaban paling kuno di sini, ya. Kenapa? Manusianya juga manusia paling kuno. Itu sebabnya bagaimana orang Indonesia dulu bisa memiliki peradaban tinggi. Ternyata peradaban paling kuno di sini itu dibangun di atas dua jenis perangkat ilmu. Jadi ilmu itu ada dua perangkatnya pengetahuan. Satu dibangun di atas nalar. Yang dimaksud nalar adalah pengetahuan yang sumbernya dari otaknya manusia. Ini adalah pengetahuan untuk mengenal alam benda, ya, materi dan seterusnya. Di luar materi nggak bisa akal itu. Dan yang kedua disebut kawruh, yaitu pengetahuan yang sifatnya intuitif, itu ada di hatinya manusia, kolbunya manusia. Jadi dibangun di atas itu. Karena tadi ketika dijelaskan ini dibangun atas istikharah dan seterusnya, itu artinya pakai jalur kolbiyah, bukan hanya sekedar nalar. Nah, kalau kita memandang sesuatu dari kolbiyah, nggak usah heran ini bisa terjadi. Kenapa? Oh, zaman kuno sudah dilakukan orang kok. Justru ketika kita belajar di sekolah, pengetahuan kita diformat hanya pengetahuan akal gitu loh. Pengetahuan ini nggak ada. Kenapa? Karena dianggap ini normatif. Padahal betulnya kalau dilihat enggak. Ya. Peradaban zaman dulu justru dibangun di atas dua hal itu. Ya. Kenapa pikiran kita sudah dihegemoni pandangan-pandangan barat lewat sekolah itu, ya. Wong beradab, kita itu bangsa beradab. Justru kita malah mundur setelah ada sekolah, ya. Sekolah itu alat dari kolonialisme untuk membodohkan bangsa ini. Kita ambil contoh aja, sebelum ada sekolah, ya, zaman kolonial Belanda itu bupati-bupati itu lulusan pesantren semua. Kenapa? Oh, nggak ada sekolah kok. Ya bisa mereka, raja-raja di Jawa ya lulusan pesantren semua. Mulai Sultan Agung sampai Pakubuwono sampai Hamengkubuwono Diponegoro lulusan pesantren. Mau belajar di mana? Oh, nggak ada sekolah. Ya, faktanya itu. Tapi kita sudah dihegemoni bahwa sekolahlah yang membawa kita menjadi bangsa beradab. Enggak, malah mudun. Ya, peradaban kita malah turun. Karena itu saya mohon kepada studi peradaban ini jangan 100% tergantung pada pemikiran-pemikiran sekolah. Kenapa? Pasti akan mundur. Ya, kita lihat kemunduran bangsa Indonesia itu justru terjadi setelah sekolah. Ya, kita lihat sebelum Indonesia ada sekolahan. Abad pertama Masehi, tepatnya tahun 78 Masehi, orang Indonesia sudah mampu menciptakan kalender. Ya, karena itu kalender tahun Jawa itu dimulai tahun 78 Masehi. Bisa nggak lulusan sekolah menciptakan kalender? Loh, kita sudah 113 tahun loh, ya, menggunakan sistem sekolah. Nggak ada kalendernya, ya dicontohkan Belanda itu, kalender Masehi itu. Ya, ini contoh. Dari prasasti-prasasti yang ada, mulai abad 2 Masehi, orang Indonesia sudah mengenal aksara, huruf. Ya. Tapi hurufnya masih pinjam dari
India, huruf Pallava. Tapi pada abad 7 orang sudah mampu mencipta aksara Jawa. Orang Sunda mencipta aksara Sunda. Bali mencipta aksara Bali. Ya. Sumatera Selatan itu Sriwijaya mampu mencipta aksara sendiri. Ya. Bahkan orang Batak itu ada Pustaha itu mencipta aksara sendiri. Bugis Makassar punya aksara sendiri. Ya. Kalau kita mau membuka prasasti mulai zaman abad 7 sampai kitab-kitab yang tadi akan diterjemahkan ya Wulang Re, tulisan karyanya orang-orang Indonesia. Ada enggak sarjana lulusan sekolah mampu menciptakan aksara sendiri? Enggak, ya aksaranya Belanda, ABCD itu. Enggak ada aksara baru di Indonesia. Kitab hukum undang-undang ya dimulai tahun 648 di Kerajaan Kalingga, namanya Kalingga Dharma Sastra. Sekalipun cuma 119 pasal. Tapi itu undang-undang pertama. Tahun 648 itu sama dengan kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Kita sudah punya KUHP. Itu dikembangkan zaman Singosari Purwadigama menjadi 174 pasal. Zaman Mojopahit dikembangkan lagi Kutara Manawa menjadi 272 pasal. Nah sekarang bisa enggak orang-orang dari sekolahan yang jurusan hukum itu menciptakan KUHP sendiri? Kenapa? KUHP kita itu bikinan Belanda itu. Dulu HIR namanya, Harrison Inland Reclaimment. Enggak bisa kok. Itu artinya setelah sekolah kita malah mundur gitu. Ya. Kulaan pengetahuan dari barat kemudian dijual lagi dengan harga sangat mahal di situ. Karena itu kita harus belajar berpikir faktual. Bener enggak faktanya ini? Selama ini kita berpikir doktriner, di doktrin Belanda. Iya. Contoh saking kuatnya doktrin Belanda, ya, saya itu merasa sampai sekarang itu alam bawah sadar itu enggak punya. Ya, gambaran saya nanti punya pembantu rumah tangga babu itu kulit putih noni Belanda itu tidak ada dalam pikiran saya. Babu itu pasti sebangsa saya gitu. Itu di situ. Bahkan yang lebih parah, saya itu tidak bisa melihat, ya, tidak ridho hati saya kalau melihat orang kulit putih itu kerja jadi kuli, dagang bakso, nyemir sepatu, nggak ridho, kulit putih kok. Ya. Itu rata-rata orang kita di situ. Kenapa? Didoktrin sudah bahwa kulit putih harus tinggi mulia. Ya. Pekerjaan nyemir sepatu, bikin boto, itu pekerjaan bangsa saya. Itu saya sering marah pada diri sendiri. Saya gimana dibentuk seperti itu ya? Menempatkan kulit putih itu di atas segala-galanya. Ya. Akhirnya peradaban kita anjur-anjuran sekarang itu sudah. Kita gak jelas. Ya, di TV kalau kita lihat debat macam-macam, ya, Jakarta Lawyers Club yang dicontoh pasti Amerika, karena kita sudah tidak punya identitas di situ. Itu sebabnya Islam ketika pertama kali masuk di sini, menurut catatan dinasti Tang itu tahun 671 sudah saudagar Islam sudah masuk ke Jawa, ke Kerajaan Kalingga. Tetapi sampai kedatangan Laksamana Cheng Hu tahun 1405 Jawa, ya, sebagian besar Sumatera masih belum Islam. Bahkan dalam perjalanan Cheng Hu yang ke-7 terakhir tahun 1433 Jawa masih belum Islam. Ya, itu. Artinya kalau kita tarik mulai tahun 671 sampai tahun 1433 ada jeda waktu 800 tahun Islam tidak dianut pribumi di sini. Tahun 1440, ya, 7 tahun setelah kedatangan Cheng Hu yang terakhir, Sunan Ampel datang ke Jawa. Itulah mulai dirintis dakwah dan kemudian tahun 1470-an lah mulai terbentuk Wali Songo, di mana Islam dakwanya sangat cepat. Sampai 40 tahun setelah gerakan dakwah Wali Songo, seluruh Jawa sudah Islam.
Kenapa bisa seperti itu? Ternyata generasi Wali Songo itu mampu membaca, ya, dengan ini dan dengan ini. Dulu yang dagang di sini saudagar menyebarkan Islam, ya saudagar akal aja dia, itu gak mampu nyambung ke masyarakat pribumi. Ya, tetapi ketika Sunan-Sunan itu, ya, beliau di situ. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.